pernah saling memperkuat timnya. Dan ini merupakan Persija Jakarta asuhan pelatih Iwan Setiawan. Ya, kita melihat di sini susunan tim yang diturunkan pada sore ini memang tanpa ada nama Bang Pamungkas. Kita melihat di sini Rangka Fandi akan diplot berada di depan sampai Dravier, sementara di bawah kita lihat di sini kekuatan penuh diturunkan. Waktu kita bandingkan dengan Sriwijaya FC asuhan pelatih Kashar tadi. Ya, walaupun ada perubahan, kita melihat Sendano Varianto diturunkan, namun hampir seluruh pemain inti dari Sriwijaya pun diturunkan. Kelihatan memang ini pertandingan prestise yang dimana Sriwijaya juga tidak ingin dikalahkan oleh Persija di kandangnya. Berada dalam posisi gengsi dan juga saling mengalahkan. Dan inilah dia kick off babak pertama. Serangan coba kali ini dilakukan pemain yang paling berpengaruh untuk Persija Jakarta musim ini, Amar Zuki. Berikan bola tadi kepada Hasim Kipu. Kita lihat bagaimana Jeong Kwang-sik tampaknya diproyeksikan bermain di sektor sebelah kiri. Kembali menuju kepada Jeong Kwang-sik. Sudah ada pergerakan dilakukan oleh Pedro Javier. Jeong Kwang-sik berusaha untuk melewati Supardi. Masih berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Di pertandingan terakhir, Persija Jakarta bermain di Stadion Sigiri ketika mereka menaklukkan PSPS Pekanbaru. Sedangkan di pertandingan terakhir, Sriwijaya FC menghancurkan dua tim asal Jawa Timur. Masing-masing mereka mengalahkan Arema Indonesia dengan skor 2-1 dan menaklukkan Persela Lamongan dengan skor 3-0. Dan yang akan kita tunggu-tunggu adalah akankah M. Ridwan mampu mencetak golnya dalam 5 pertandingan terakhir bagi Sriwijaya FC. Di mana dalam 4 pertandingan terakhir, M. Ridwan sudah mampu mencetak 6 gol. Sebuah jumlah gol yang memang sangat baik untuk seorang pemain yang berada di posisi sayap. Ya, melihat komposisi dari tim Sriwijaya, ini terbukti bahwa memang coach tidak ingin kalah di pertandingan hari ini, walaupun memang ini adalah prestise karena mereka sudah mendapatkan gelar juara. Namun melihat nama-nama pemain yang turun, memang praktis juga masih banyak pemain utama yang diturunkan. Masih terlihat begitu tegang para pemain yang berlaga di sore hari ini. Masih berkutat di lapangan tengah. Kedua tim masih bermain cukup hati-hati, Rendra. Kita lihat di sini Sriwijaya juga sudah menerapkan pressure di daerah langsung permainan dari Persija. Dan ini offside, Pedro. Kita melihat memang kedua tim masih sangat berhati-hati untuk bisa mencari bentuk permainan terbaiknya. Dan paling tidak mereka atau pertandingan ini memang syarat emosional. Mengingat di pertandingan ketika Persija dikalahkan di kandang Sriwijaya, ada 3 kartu merah terjadi di sana. Dan Persija dikalahkan dengan skor 2-1. Kembali kita lihat, masih berkutat di lapangan tengah. Para pemain dari Persija Jakarta kali ini menguasai bola. Heri Panggabean beradu bola tadi dengan Pedro Javier. Pelan-pelan memang Pedro Javier mampu memuaskan publik sepak bola Jakarta. Mampu mencetak 15 gol di musim pertamanya. Kembali kepada Supardi, Sriwijaya FC. Langsung berikan umpan panjang. Pedro Javier kali ini. Iya, satu long pass yang cukup baik tadi mengarah kepada Pedro Javier. Namun kita lihat Jimmy Coyne tetap juga melakukan penjagaan yang lumayan ketat sehingga akhirnya mampu mengganggu Pedro untuk bisa melakukan tendangan dengan sempurna. Ya, walaupun kita lihat tadi Pedro mengatakan bahwa memang ada tersentuh bola dengan kaki
Jimmy Cohen, namun memang wasit mengatakan ini bukan suatu out untuk Persija. Ya, Siswanto mendapatkan gelar juaranya bersama dengan Sriwijaya FC musim ini. Ada sejumlah nama yang memang akhirnya mendapatkan gelar juara setelah bergabung dengan Sriwijaya FC seperti Ahmad Jufrianto dan juga Siswanto di musim ini. Dan ini merupakan sebuah hal yang memang sangat prestisius untuk Kasar tadi. Baru naik pangkat di musim ini sebagai pelatih kepala setelah sebelumnya menjadi asisten pelatih di era Ivan Kolev dan langsung memberikan gelar juara bagi Sriwijaya FC. Ya, ini memang juga sudah menjawab, Rendra, bagaimana keraguan dari masyarakat yang memang mungkin dari awal juga mengatakan apakah sanggup Kasar tadi untuk bisa membawa Sriwijaya untuk menjadi juara, dan ini terbukti bagaimana tangan dingin dari Kasar tadi dan juga cara pendekatannya kepada pemain ternyata terbukti bisa membawa Sriwijaya menjadi kampiun. Ya, sebenarnya memang sangat sulit bagi Kasar tadi dalam menukangi tim Sriwijaya FC musim ini karena ia berada di bawah bayang-bayang nama besar Rahmat Darmawan yang mampu memberikan berbagai trofi kepada Sriwijaya FC. Salah satunya adalah trofi juara di tahun 2007. Lalu juga mampu memberikan 3 kali gelar juara di Piala Indonesia, dan hal itu ternyata berhasil ditepis oleh Kasar tadi dengan menghadirkan 1 gelar juara Indonesia Super League di musim ini. Dan ini menambah trofi-trofi yang memang didapatkan oleh Sriwijaya FC sepanjang kiprah mereka, di mana Sriwijaya FC adalah tim yang bermetamorfosis dari Persija tim. Dan mereka memulai kiprahnya di Liga Indonesia pada tahun 2005 dengan berada di peringkat 9. Lalu menjadi juara di tahun 2007 dan menjadi juara Piala Indonesia pada tahun 2007, 2008, 2009 dan juga tahun 2009, 2010, dan juga pernah meraih gelar juara Community Shield dan Inter Island Cup. Hampir semua gelar juara prestisius di Indonesia telah dikantongi oleh Sriwijaya FC. Ya, tepat sekali. Dan kita lihat Rendra di sini bagaimana permainan dari kedua tim, belum dalam tempo yang cepat, masih dalam tempo yang sedang-sedang saja. Siswanto berusaha untuk melewati Ismail Sofyan. Masih Siswanto. Sangat baik dan percaya diri Siswanto. Memberikan umpan yang menuju tiang jauh. Kita lihat sebuah pengamanan tadi dilakukan oleh Ngurah Nana. Ya, satu tackling yang cukup bersih. Kita lihat di sini bagaimana Jong Kwon Sik melakukan tackling untuk melakukan clearance, di mana Supari tadi memang agak sedikit jauh melakukan overlapping. Kesempatan bagi Sriwijaya untuk melakukan eksekusi dari sepak pojok ini tanpa Precious, tentunya juga Nana juga diharapkan bisa menjadi pelapis yang baik bagi Fabiano. Firman Utina. Baik yang bilang memang keberhasilan dari Sriwijaya FC musim ini juga karena tidak terlepas mereka adalah merupakan alumni dari skuad Indonesia di Piala Asia 2007, dan ini merupakan boleh dibilang menjadi pengas atau juga penantian dan kiprah terakhir mereka dalam kancah sepak bola Indonesia. Ada sejumlah nama seperti Ponario Astaman, Firman Utina yang pastinya akan memasuki masa-masa veteran di tahun-tahun berikutnya. Iya, tepat sekali. Kita lihat memang kinerja dari para senior di Sriwijaya ini memang sangat menunjukkan bahwa memang keberhasilan Sriwijaya tidak lepas dari kinerja mereka, Rendra. Kita tahu juga memang dengan seringnya mereka bermain bersama di tim nasional, dan itu pun terbawa di dalam klub sehingga juga kontribusinya pun sangat dominan di dalam tim. Ditambah Kim Jim Sik, salah seorang gelandang bertahan yang menurut saya memang sangat mobile sekali dan menjadi kunci permainan dari Sriwijaya di musim ini. Walaupun sebenarnya perannya tidak begitu terlihat Lim Jun Sik, tapi memang kemampuannya untuk menahan serangan lawan sangat berarti untuk keberhasilan Sriwijaya FC musim ini. Ya, Ngurah Nana kembali mendapatkan kepercayaan. Sementara ini kita lihat bagaimana ada Dodi, Reza Alex Nurdin yang berada di bench dari Sriwijaya FC bersama dengan Direktur Teknik Henry Zainuddin.
Peluang didapatkan Kate kayak Begam. Oh. Ya, satu peluang yang sangat baik, pergerakan demi pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Sriwijaya di dalam kotak penalti membuat celah sehingga akhirnya back pass tadi dari seorang Siswanto kepada Gams, tendangan kaki kiri, efek dan kaki luar cukup terarah. Namun Andri Tani mampu melakukan clearance, memblocking tendangan tadi. Kembali peluang bagi Sriwijaya. Umpan kembali Firman Utina melalui sepak pojok, sundulan dilakukan oleh Jamie Coyne. Ya jelas terlihat Rendra di mana Sriwijaya bermain sedikit lebih nyaman dibandingkan Persija yang kelihatannya under pressure. Karena walaupun memang hasil yang sudah didapat Sriwijaya sebagai juara, kita lihat pressure dilakukan oleh Sriwijaya di mana Persija pada saat menguasai bola dari mulai lapangan permainan dari Persija mereka sudah melakukan pressure. Ini mungkin yang sedikit membuat kesulitannya para pemain Persija untuk mengembangkan permainan. Ya, clearance yang cukup baik. Atau tangkapan dari Ferry memotong umpan silang tadi dari Jungsi. Firman Utina kembalikan bola kepada Supardi. Coba membangun serangan tim Sriwijaya FC. Kate Kemba Gums, Supardi, Ahmad Jufrianto. Ya, Ahmad Jufrianto diposisikan sebagai gelandang bertahan. Ya. Sebuah posisi yang memang sebenarnya agak sedikit baru untuk dirinya yang sebenarnya lebih sering bermain di posisi back tengah ataupun juga back kanan. Betul sekali, untuk menggantikan pos dari Lim Jiung Sik. Umpan kepada Ramdhani Lestaluhu tadi. Lihat Ramdhani Lestaluhu yang pelan-pelan juga sudah mulai menemukan kematangannya di Persija Jakarta musim ini. Memang agak sedikit sulit kita lihat di sini Persija bisa mengembangkan permainannya karena kita tidak melihat adanya seorang playmaker Robertino Pugliara di situ. Agak sedikit sulit Johan Juansa berperan di tengah bersama Amar Zuki untuk bisa mengembangkan permainannya, sementara mereka harus berhadapan dengan Firman Utina dan juga Ponario Stavan. Kate Kemba Gums berikan kepada Siswanto, masih Siswanto kali ini. Marzuki. Menuju kepada Pedro Javier. Bola yang tadi tampaknya coba dikirimkan oleh Rahmat Afandi. Ya baik sekali kita lihat di mana Supardi tadi mampu memotong bola dari kontrol Pedro yang tidak sempurna, sehingga akhirnya juga Pedro harus melakukan pelanggaran terhadap ini dia, ya menginjak kaki Supardi. Agak sedikit sulit mengenai tidak adanya improvisasi di sektor tengah. Inspirator serangan dari Persija memang selama ini terlihat memang hanya bisa dimiliki oleh seorang Robertino Pugliara. Ya, sedikit keluar dari permainan yang terjadi di lapangan ketika pertandingan atau juga musim sudah mendekati masa-masa akhir. Memang sudah mulai banyak klub-klub yang melirik sejumlah nama. Seperti Persija Jakarta, nama-nama seperti Ramdhani Lestaluhu dan juga Amar Zuki adalah nama-nama yang sudah banyak diincar oleh sejumlah klub, dan Persija memang harus cepat memagari nama-nama tersebut. Ya, tepat sekali Anda. Memasuki akhir-akhir kompetisi tentunya juga memang ajang untuk bagi para pemain bisa berpromosi kepada klub lain, tentunya juga dengan menunjukkan kualitas mereka yang sebenarnya. Dan juga untuk mungkin bagi klubnya sendiri, evaluasi juga akan dilakukan bagi setiap pemain, memang apakah memang harus tetap dipertahankan atau juga mungkin diganti dengan pemain lainnya. Oleh karena itu setiap diturunkan dalam permainan, pemain memang harus benar-benar menunjukkan skill dan juga kemampuan sebaik-baiknya tentunya.
Ya, di Pangkabean. Duelnya dengan Jeong Kwang Sik. Berhasil dimenangkan oleh Jeong Kwang Sik. Umpan Jeong Kwang Sik. Ya, dan Pedro Javier dan jeger 1-0 Persija Jakarta. Mampu unggul atas tim juara Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta lewat umpan dari Jeong Kwang Sik. Ya, tidak banyak peluang, tidak adanya inspirator mengakibatkan kita lihat bagaimana Leong Jua Kwang Sik. Dia bermain di sektor kiri dan dia bekerja keras untuk mencuri bola di sektor kanan. Kita lihat kerja keras yang memang sangat-sangat berarti bisa merebut bola dari kaki Mayadi. Dan kita lihat crossing, mendatar dan akhirnya Pedro mau memotong. Bam! Jeger bola masuk Rendra untuk keunggulan Persija 1-0 di babak pertama ini. Hari-hari yang indah masih terus menggayungi kiprah dari Pedro Javier di Persija Jakarta. Setelah mencetak hat-trick yang pertama di pertandingan menghadapi PSS Pekanbaru, Pedro Javier tidak berhenti mencetak gol dan mampu mencetak gol yang keempat dalam 2 laga terakhirnya bersama Persija Jakarta dan disambut oleh Iwan Setiawan. Ya, credit point bagi pemain Korea ini, Jeong Kwang Sik, yang memang terus bekerja keras untuk mencuri bola. Dan ini memang salah satu karakter yang dimiliki oleh pemain ini, Rendra. Tidak putus asa, tidak putus semangat untuk terus mengejar lawan yang menguasai bola. Dan kita lihat tadi crossingnya memang agak sedikit miskomunikasi antara Ferry dengan pemain belakang, di mana tadi Ferry berusaha untuk memotong bola, namun bola itu lebih cepat dan mampu dikuasai oleh Pedro Javier. Ya, dengan gol yang dicetak oleh Pedro Javier di sore hari ini, maka Pedro Javier saat ini menjadi top skor sementara bagi Persija Jakarta melewati Bambang Pamungkas, di mana Pedro Javier sudah mencetak 16 golnya musim ini untuk Persija Jakarta. Ya, John Juansyah yang juga sudah mulai kembali mendapatkan tempat utama di tim Iwan Setiawan. Pemain yang memang diharapkan mampu menjadi andalan dari Persija Jakarta musim ini. Pemain yang begitu mengkilap penampilannya bersama Persija Jepara dan juga sempat tergabung di tim nasional U23 di ajang SEA Games. Sempat mengalami cedera sehingga penampilannya tidak maksimal di musim ini. Ya, cukup lama memang kita lihat di sini Johan Juansyah bisa mengembangkan permainan terbaiknya. Dan di awal-awal musim kompetisi juga Johan Juansyah diharapkan bisa menjadi pelapis yang baik bagi seorang Robertinho Pugliara di tengah. Namun memang mungkin masalah cedera dan juga masalah adaptasi permainan mungkin yang tidak berjalan begitu baik bagi seorang Johan Juansyah. Daniel Saluhu bertukar posisi dengan Jeong Kwang Sik. Delay bola para pemain dari Persija Jakarta. Isman Sofyan langsung menuju Pedro Javier. Kali ini bola dan kita lihat jeger! Persija Jakarta saat ini unggul 2-0 atas tim juara Sriwijaya FC dan Rahmat Afandi mencoba menamakan dirinya untuk mencetak gol di papan skor dan membuat Persija Jakarta unggul 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ya, tidak perlu seorang inspirator di tengah. Kita lihat bagaimana kolektivitas dari Persija cukup baik. Diawali dengan crossing jauh dari Ismet kepada Pedro Javier. Dengan satu sentuhan kita lihat di sini, Pedro Javier melakukan heading. Dan ini dia, cerdik sekali. Bam! Kita lihat Rahmat Afandi menempatkan bola dan jeger masuk ke gol kedua bagi Persija. Sangat baik dan dalam proses sangat cantik. Kerjasama kedua striker yang diturunkan untuk menggantikan Bambang Pamungkas ternyata cukup berhasil. Kecepatan dan kecerdikan dari Rahmat Afandi, pemain yang juga sempat digadang-gadang menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu berkiprah dan memiliki prestasi yang sangat baik di tim nasional Indonesia, di mana yang ia tunjukkan seperti dia lakukan di tim nasional junior ketika beberapa tahun yang lalu. Kali ini mencoba mengais prestasinya, sudah mencetak 4 gol bagi Persija Jakarta. Pemain juga sempat membela Arema Indonesia dan juga Persib Bandung ini. Pemain asli Jakarta, Rahmat Afandi, memberikan sebuah golnya di pertandingan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendukung dari Persija Jakarta yang berharap memang mampu memberikan kado ulang tahun untuk Dirgahayu Kota Jakarta ke-485 yang jatuh kemarin pada tanggal 22 Juni 2012. Ya, kita lihat di sini dengan kehilangan Thierry Gattuso yang memang tidak diturunkan di pertandingan ini. Kita lihat pelapis Nova dan juga Jimmy Cohen sedikit agak kurang komunikasi, Rendra, di bawah. Begitu gampangnya tadi Fandi masuk hingga menusuk ke tengah dan memotong umpan dari Pedro tadi. Sementara itu kita lihat di sini dari sektor depan dengan kehilangannya Henry Moreira yang tidak bisa turun karena cedera. Agak sedikit sulit juga, di mana memang kerap sekali Ridwan dan juga Kekayambalah menjadi penyumbang gol bagi Sriwijaya.
Sementara Eagleton juga memang yang tadinya mengharapkan dirinya bisa menjadi top scorer untuk bersaing dengan KKM Agam tidak bisa turun, dan dia hanya bisa mengharapkan mungkin ada asa di mana pemilihan pemain terbaik apakah mungkin bisa dapat meraihnya walaupun dia tidak bermain lagi untuk Sriwijaya mungkin sampai musim ini berakhir. Inilah sepak bola, bermain begitu tenang, percaya diri, menguasai jalan pertandingan Sriwijaya FC. Tapi mendekati menit ke-20 mereka sudah tertinggal 2-0 dari Persija Jakarta. Tidak perlu banyak peluang, tidak perlu permainan yang bagus dan cantik. Yang penting adalah bagaimana mereka bisa bermain kolektif dan juga bisa mendapatkan satu peluang satu gol, itu sangat baik, Rendra. Dan ini sekarang yang kita lihat bagaimana Persija mampu memaksimalkan setiap peluang yang mereka dapat. Dan jelas itulah peluang terbaik yang dimiliki dan itulah gol-gol yang mereka dapatkan. Tidak ada peluang dari shooting ataupun juga dari bola-bola mati. Dua kali lewat sebuah serangan balik, Persija Jakarta mampu menghukum Sriwijaya FC. Betul. Dan kita lihat kali ini mental juara dari Sriwijaya FC bisakah membalikan keadaan atau paling tidak memperkecil ketertinggalan mereka terlebih dahulu. Rahmat Afandi berikan bola kali ini. Jeong Kwang-sik, satu assist sudah diberikan. Kali ini Pedro Javier yang bermain sebagai tembok untuk memberikan umpan kepada kecepatan Rahmat Afandi. Rahmat Afandi kembali masih ada Jamie Coyne. Cukup kuat Jamie Coyne, pemain yang sebelumnya bermain untuk tim Sydney FC sebelum akhirnya memperkuat Sriwijaya FC musim ini. Ya, kita lihat di sini tidak terlepas juga bagaimana rotasi dari para pemain Persija, improvisasi perubahan posisi di mana tadi di awal-awal Jeong Kwang-sik bermain di sektor kiri, Rendra, dan sekarang dia berpindah tempat ke sektor kanan di mana Ramdhani berpindah ke sektor kiri. Ada kemungkinan juga mungkin karena agak sedikit sulit untuk bisa melewati karakter seorang Supardi di bek kanan, dia berpindah ke sektor kiri di mana Mahyadi tadi mungkin agak sedikit kalah dalam kecepatan melawan Jeong. Siswanto tadi masih ada Isna Sofyan. Kita lihat Siswanto sempat membela Persema Malang dan juga sempat membela tim Persib Bandung. Mengkilap bersama Persekapas Pasuruan Siswanto ketika ditangani oleh pelatih Subangkit. Lebar ke dalam kali ini untuk tim Sriwijaya FC kepada KKM Agams. Masih sebuah peluang didapatkan mengenai salah seorang pemain dari Persija Jakarta. Ya, tentunya juga bagi seorang KKM Agams, keinginan untuk mencetak gol di sisa-sisa pertandingan harus terus bisa dimaksimalkan untuk memperlebar jarak. Kita tahu bahwa keunggulan gol yang diraihnya saat ini adalah 22, sementara Greg Nwokolo sudah mendekat, Rendra, dengan 20 golnya. Masih banyak kemungkinan perubahan dari top skor ini bisa terjadi. Kasar tadi, Dodi Reza Alex Nurdin cukup tegang menyaksikan timnya tertinggal 2 gol dari Persija Jakarta. Sepak pojok dilakukan ke tiang jauh kali Jamie Coyne. Ditepis tadi bola oleh Andritani Ardiasyah. Ini dia M. Ridwan yang sudah berhenti mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir dari Sriwijaya FC. Kembali sebuah tendangan. Masih berada di atas mistar dari Andritani Ardiasyah. Ya, untuk berkali-kali kita lihat di sini bagaimana Andritani harus berjibaku untuk membuang bola dengan tidak mau mengambil risiko menangkapnya, Rendra. Kita lihat dengan meninju bola tadi, harapannya memang bola bisa menjauh dari area gawang. Ini dia Coach Iwan yang agak sedikit berubah penampilannya dari baju koko dengan menggunakan jaket. Cukup sukses juga sebenarnya musim ini Iwan Setiawan bersama Persija Jakarta. Sempat diragukan ketika memegang Persija Jakarta yang sebenarnya adalah mengincar Dejan Glusevic. Betul. Melihat mungkin akhir kompetisi nanti apabila memang Persija bisa mencuri peringkat ketiga, saya pikir satu prestasi bagi Iwan. Dengan hasil ini kita lihat juga tim kombinasi antara senior dan juga junior menurut saya memang lumayan berhasil, Rendra, di tahun pertamanya. Karena untuk melihat tim juara saat ini pun juga Sriwijaya masih sedikit pemain junior yang diberikan kesempatan untuk turun. Masih lebih banyak menggunakan pemain-pemain berpengalaman dan juga berlabel nasional. Ramdhani Lusaluhur dengan Jeong Kwang-sik. Kita lihat Nova Arianto, Ahmad Jufianto dalam daerah kotak penalti dari Sriwijaya FC. Pelanggaran
Dilakukan tadi oleh Amarzuki terhadap Kate Kebagam. Ini dia Amarzuki. Sebelumnya membela Persitara Jakarta Utara. Penampilannya memang sudah sangat potensial ketika masih membela Persitara Jakarta Utara. Memulai karirnya sebagai bek kiri dan akhirnya sempat diplot di posisi gelandang tengah oleh sejumlah pelatih dari Persitara Jakarta Utara musim beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang diambil oleh Persija Jakarta dan akhirnya memiliki potensi yang sangat unik karena menjadi pemain andalan di sektor lapangan tengah, padahal sebenarnya ia sama sekali diproyeksikan di posisi tersebut. Betul. Dan tentunya juga Rendra, untuk hasil akhir di pertandingan ini tentunya juga Persija ingin memberikan kebahagiaan bagi para Jackmania yang sudah lama tidak melihat Persija bermain di kandang. Sementara itu juga bagi para Singamania dan juga para fans dari Sriwijaya, tentunya juga mereka juga mengharapkan hasil yang sempurna untuk mendapatkan juara tanpa kekalahan. Kita harapkan juga Sriwijaya mampu bisa mencetak gol untuk bisa mengimbangi. Wow, miskomunikasi antara dua pemain Persija yang harus bertabrakan dua pemain dari Persija Jakarta. Ponari Asaman, masih Sriwijaya FC. Pelan-pelan Sriwijaya FC mulai melakukan tekanan demi tekanan dan membahayakan gawang dari Andri Tani. Dan kita lihat inilah dia Siswanto. Ya, Siswanto pemain yang bertubuh mungil, mempunyai kecepatan yang sangat baik dan kadangkala juga dia tidak hanya terfokus bermain di sektor sayap, improvisasi yang kadangkala juga masuk ke daerah tengah. Dan kita lihat tadi bagaimana syuting yang sebenarnya cukup keras dan juga penempatan posisi yang cukup baik, namun sayang masih terlalu tinggi bolanya. Sejauh ini kita belum melihat adanya peluang-peluang yang dimiliki oleh Kate Kebagam. Ya, baik sekali. Cukup tenang kita lihat tadi semua. Jiang Kwangsik menuju Rahmat Afandi. Masih Rahmat Afandi dengan kontrol dada. Berhasil direbut oleh Nova Arianto. Keamanan dari Nova Arianto. Leo Saputra mengganti peran dari Hasim Kipu di sektor kiri. Ya, tepat sekali. Leo kembali mendapatkan tempat atau rumah lamanya Rendra. Setelah Hasim Kipu diistirahatkan untuk sementara dan duduk di bench. Amarzuki. Ramdhani Lestaluhu. Ya, wasit Thorik Al-Katiri, salah seorang wasit muda yang berkiprah di Indonesia Super League musim ini. Belum sempurna memang gaya kepemimpinan dari Thorik Al-Katiri. Masih terlihat memang beberapa kali melakukan kesalahan, tapi sudah sangat baik memang regenerasi untuk wasit-wasit di Indonesia. Baru saja saya ingin mengatakan itu Rendra, kelihatannya kita yang sehati. Baru saya ingin mengatakan bahwa memang regenerasi sudah mulai terlihat bagi para wasit yang ada. Walaupun memang betul sekali tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan memang yang masih tetap akan terjadi. Tentu juga semua itu perlu proses untuk bisa memperbaiki kinerja dari para wasit yang ada di ESL ini. Tentunya juga kita harapkan juga bagaimana kedewasaan dari setiap pemain untuk bisa menerima keputusan wasit walaupun mungkin ini tidak mengenakan bagi timnya sendiri. Dan tentunya kedewasaan itulah yang diharapkan bisa membuat kompetisi itu semakin lebih baik lagi dan membaik. Ya, dan kita juga selalu berpegang teguh terhadap sebuah pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tak retak, dan itulah yang mungkin berada dalam wasit karena mereka juga sudah bekerja dengan keras dan pasti mereka juga akan sesekali melakukan kesalahan. Ya. Dan tenang saja karena memang ada komite wasit dan komisi disiplin yang akan mengawasi kinerja mereka. Kali ini adalah Pedro Javier. Percobaan kembali Pedro Javier mengenai salah seorang pemain. Oh, ternyata hanya tangan gawang saja untuk Sriwijaya FC. Ya, sepertinya kita lihat di sini Pedro Javier tidak bisa melihat celah sedikit Rendra. Ingin langsung masuk tendangan dari jarak jauh walaupun tidak begitu sempurna.
Wow. Ya cukup baik tadi usaha dari Supardi, tidak mendapatkan peluang untuk bisa melakukan crossing, celah sedikit dan melakukan shooting. Ini dia coach Kasar tadi sudah mulai berdiri memberikan instruksi dari pinggir garis lapangan. Banyak yang bilang memang keberhasilan dari Kasar tadi membuat Sriwijaya FC menjadi juara karena memang dasar-dasar tim dari Sriwijaya FC sudah ditanamkan oleh Ivan Kolev. Tapi kalau menurut saya, tanpa kehebatan dari seorang Kasar tadi sendiri pun tidak mungkin Sriwijaya FC bisa bermain cantik dan bisa meraih 15 kali kemenangan berturut-turut di partai kandang dan akhirnya menjadi juara Indonesia Super League musim ini. Ya, saya setuju Rendra. Dan juga kita tahu juga walaupun memang sudah ada yang namanya fondasi dari coach Ivan Kolev, itu juga bagaimana coach Kasar tadi bisa mengimplementasikan cara kepelatihan dan juga cara strategi yang diusung di setiap pertandingannya. Itu memang sangat diperlukan. Dan ini terbukti banyak nama-nama besar yang ada di kancah sepak bola Indonesia saat ini, ESL terutama. Kita melihat banyak sekali pelatih-pelatih baik, namun satu debutan yang sangat-sangat menarik kita lihat di musim ini memang Coach Kas, di mana Coach Kas ini yang kita tahu juga dijuluki seorang kijang di zaman dia masih bermain. Ya, Kasar tadi memang berjodoh dengan Palembang. Betul. Dia pernah menjadi pemain bintang dan juga meraih gelar juara di era Galatama bersama Kerma Yuda 3 Berlian Palembang. Betul. Dan sekarang menjadi pelatih dan meraih gelar juara juga bersama Sriwijaya FC Palembang. Mahyadi Bangabean sempat merasakan pedihnya gagal menjadi juara bersama PSMS Medan, ditaklukkan oleh Sriwijaya FC pada tahun 2007 dan sekarang dia meraih gelar juara bersama tim yang menaklukkannya dulu. Ya itulah fenomena di sepak bola Indra. Sangat menarik memang. Jimmy Coyne. Kembali Jimmy Coyne, maju cukup jauh dia. Kali ini adalah M. Ridwan, masih M. Ridwan. Berikan kepada pergerakan di sektor sebelah kanan. Supardi, masih Supardi. Siswanto tadi mencoba memberikan umpan, pengamanan dari Ngurah Nana. Oh, iya terlalu tinggi tadi kita lihat Marzuki memotong gerakan dari Siswanto atau ya Marzuki masih beruntung wasit tarik tidak memberikan pelanggaran dengan kartu. Ini dia, ya terlalu tinggi kakinya. Kesempatan emas bagi Sriwijaya FC untuk bisa memperkecil ketertinggalan mereka. Ada Firman Utina. Firman Utina juga melengkapi prestasi pribadinya setelah sempat menjadi juara di Piala Indonesia bersama Arema Malang. Dan sekarang ia juga melengkapi prestasi dirinya menjadi juara di Indonesia Super League bersama Sriwijaya FC. Kate Kayama Gams masih belum menemui sasaran. Ya, tidak banyak peluang dari Gams dan kita lihat di sini satu ambisi yang sangat-sangat ditonjolkan dengan emosional untuk bisa meraih gol. Gams mengambil tendangan, namun tendangannya masih terlalu tinggi sekali. Ya, sedikit berbicara tentang nominasi-nominasi pelatih terbaik. Secara pribadi saya memang mengajukan beberapa nama yang bisa terpilih sebagai pelatih terbaik di musim ini. Yang pertama tentunya adalah Kasar tadi yang membawa Sriwijaya FC menjadi juara. Yang kedua adalah Miro Janu yang juga membawa Persela Lamongan, tim yang tidak diperhitungkan bisa masuk papan atas. Dan yang terakhir tentunya adalah Iwan Setiawan dengan Persija Jakarta. Dan kita juga mungkin melihat prestasi dari tim yang memang mendapatkan prestasi juara. Saya melihat mungkin banyak orang lebih memilih Kasar tadi sebagai pelatih terbaik di musim ini mungkin. Walaupun juga saya juga setuju dikatakan Renda tadi memang banyak juga pelatih walaupun tidak berprestasi dengan mengangkat timnya juara, paling tidak dengan adanya pelatih-pelatih baru ini ada perubahan bagi tim itu sendiri seperti Janu tadi dan juga Iwan. Intercept oleh Jimmy Coyne. Berusaha dikejar. Kita lihat bagaimana kecepatan dari Siswanto, pemain yang paling sibuk, paling tidak pernah berhenti berlari. Siswanto sepanjang pertandingan ini. Betul. Siswanto, Ridwan juga di sektor kanan Rendra. Memang diharapkan bisa melakukan dribbling atau running with the ball untuk bisa melewati para pemain bertahan dari Persija. Memang harus dimanfaatkan kelebihannya.
Walaupun memang kita lihat penjagaan dari Fabiano tadi masih cukup baik. Masih menurunkan peluitnya. Dan bebas. Atau memang bola sudah meninggalkan lawan permainan. Kita lihat Kate Kemba-Gums menjalankan tugasnya secara bersamaan, yaitu sebagai pemain dari Sriwijaya FC dan juga menjadi pelatih fisik bagi Sriwijaya FC. Iya. Kembali Jamie Coyne. Ferry Rotinsulu kali ini. Laga ini juga menjadi satu laga pembuktian persaingan kiprah dari kiper-kiper yang masuk nominasi untuk tim nasional Indonesia. Ferry Rotinsulu dari Sriwijaya FC dan juga Andri Tani yang juga sempat menjadi deputinya di Sriwijaya FC. Kembali Jamie Coyne. Sedikit menurunkan tempo permainan Persija Jakarta setelah unggul 2-0 di babak pertama ini. Mereka lebih menunggu. Strategi serangan balik dari Persija Jakarta memang sangat mumpuni apabila dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang memiliki rumput memang memadai untuk permainan tersebut. Dan memang sangat menguntungkan sekali bagi setiap pemain. Mungkin juga bukan bagi Persija saja, Rendra. Bagi setiap pemain pun juga mungkin yang selalu bermain dengan mengandalkan bola-bola bawah, umpan-umpan yang juga jauh, long pass yang langsung mengarah ke daerah. Mungkin ini memang sangat menguntungkan pemain di lapangan yang sangat baik seperti GBK ini. Paling tidak memang dengan agak sedikit kurang dan kalahnya permainan di sektor tengah, kolektivitas itu memang sangat dibutuhkan bagi tim Persija untuk bisa mengembangkan dan juga membuka serangan dan membongkar pertahanan dari Sriwijaya. Justru malah kita lihat di sini dengan kepindahan Jeong-sik di sektor kanan, peran dari Ramdhani sedikit sekali yang kita bisa lihat, Rendra, karena serangan dari Persija memang banyak sekali diawali atau dimulai melalui Jeong-sik. Dua nama yang hampir sama kita lihat di sini antara Jeong Kwan-sik dan juga Lim Jung-sik dari SFC. Sayang Lim Jung-sik masih harus memanaskan dirinya di bangku cadangan. Ya, tentunya sangat menarik apabila kita melihat duel ini di lapangan. Dua pemain yang tidak pernah berhenti berlari, dua pemain yang tidak pernah berhenti untuk mencari bola. Ini dia. Jeong Kwang-sik dengan Jamie Coyne. Masih Jeong Kwang-sik. Kita lihat lemah kali ini tendangan dari Jeong Kwang-sik. Kita lihat begitu luar biasa. Walaupun juga harus beradu body charge dengan Jamie Coyne, masih tetap memenangkan beradunya tadi. Ponari Asaman, Ahmad Jufrianto. Ya, ada sedikit permasalahan yang kita lihat di sini, bagaimana juga agak sulit untuk bisa membongkar serangan dari Persija atau pertahanan Persija. Begitu menumpuknya pemain mengakibatkan mereka agak sedikit kesulitan untuk bisa mencari peluang dan juga unbalanced defense dari pertahanan Persija. Ini dia kesempatan inilah yang diharapkan. Ya, peluang didapatkan adalah Kate Kemba-Gums. Ya. Masih Kate Kemba-Gums. Sedikit ragu-ragu. Kali ini umpan menuju tiang jauh. Jatuh kepada Siswanto. Firman Utina. Siswanto. Ya. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat yang begitu menumpuk, Rendra. Tadi pun walaupun juga ada peluang, kita lihat covering 3 pemain langsung untuk menghalau Gums melakukan tendangan langsung sehingga akhirnya dia harus memberikan bola kembali ke sayap, di mana juga tadi crossing juga masih bisa dikuasai atau juga diblocking oleh para pemain Persija. Pilihan utama bagi para pemain Sriwijaya memang harus berani untuk melakukan eksekusi shooting dari luar kotak penalti, dan masih belum banyak terlihat. Hanya Kate Kemba-Gums tadi ada beberapa kali dan juga melalui bola mati. Ya, Persija Jakarta di musim ini memang baru sekali mengalami kekalahan dalam partai kandang, di mana mereka hanya menyerah dari Persiwa Wamena dalam partai kandang yang berlangsung di Stadion Mandala Krida. Sedangkan sisa dari partai kandang yang sudah dilakoni oleh Persija Jakarta sebanyak 15 kali. Mereka berhasil meraih 9 kali kemenangan, 5 kali hasil seri, dan 1 kali kekalahan.
Dan Sriwijaya FC juga adalah tim dengan jumlah kemenangan tandang terbanyak saat ini di Indonesia Super League. Mereka mampu meraih 8 kali kemenangan dan juga 4 kali hasil seri dan hanya 3 kali kekalahan. Peluang kembali didapatkan oleh Sriwijaya FC. Masih mudah saja bagi Andri Tani. Ya, terlalu mengarah atau ya terlalu dalam crossing dari Ridwan tadi, sehingga tadi Andri Tani mampu untuk menangkapnya. Walaupun dengan umpan-umpan pendek, dengan kecepatan yang juga yang tidak terlalu maksimal bagi para pemain Sriwijaya, namun memang mereka juga dalam penguasaan juga cukup baik, penguasaan bola, dan banyak sekali mereka mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol. Murah Nana. Tekanan kembali coba dilakukan oleh Sriwijaya FC. Onario Saman memberikan bola. Ahmad Jufrianto. Firman Nutina. Masih Firman Nutina, pelanggaran. Dilakukan tadi oleh Johan Juansyah. Tendangan bebas berikutnya bagi Sriwijaya FC. Tadi tendangan bebas dilakukan oleh Kate Campbell Gums. Akankah kali ini tendangan itu akan diambil oleh Firman Nutina? Dan kapten tim dari Persija Jakarta, Isban Sofyan. Yang mengambil ancang-ancang adalah Firman Utina. Masih berhasil ditangkap dengan baik oleh Andri Tani. Ya, penempatan bola yang cukup baik dari Firman Utina dengan kualitas placing dan juga shooting dari Firman Utina cukup baik, melewati pagar hidup dari Persija. Bola mengarah ke gawang namun masih bisa ditangkap oleh Andri Tani, dan ini dia reaksi dari coach Kas. Murah Nana. Ya, pemain yang masih berusia sangat muda ini mendapatkan tempat di mana Precious diistirahatkan untuk sementara dan berada di bench. Paling tidak juga pengalaman juga jam terbang memang sangat diperlukan oleh Nana untuk menjadi pelapis, dan itu juga apabila performanya semakin membaik, juga ada kemungkinan juga bisa mendapatkan posisi utama bagi tim Persija. Ya, menarik memang apa yang ada di bangku cadangan dari Persija Jakarta. 4 dari 7 pemain cadangan dari Persija Jakarta adalah pemain-pemain yang merupakan pemain muda. Dan ada beberapa di antaranya adalah jebolan dari Persija U21. Betul. Kita lihat ada nama Arif Dwi, Rudi Bogel Setiawan, sekarang sudah masuk Sahroni dan juga masuk Bagus Jiwo di posisi penjaga gawang. Ya, betul sekali. Tentu juga memang memasuki akhir-akhir kompetisi, di mana memang pemain muda juga harusnya diberikan kesempatan untuk melihat kualitas sebenarnya. Wow, sayang sekali kita lihat Gams. Bolanya terlepas di saat tadi. Ya, ini dia sedikit kecewa karena tidak bisa melakukan wall pass pada rekannya dan tidak bisa melakukan kontrol yang baik. Saat ini kita melihat memang penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh Sriwijaya dan tidak banyak lagi peluang bagi Pedro dan juga bagi Rahmat Afandi. Namun nantinya apabila memang ada peluang-peluang seperti babak pertama dimulai tadi, akan menjadikan juga bumerang bagi Sriwijaya bila memang mereka lebih asik melakukan penyerangan. Kita lihat Persija Jakarta coba membangun serangan. Kembali Jeong Kwang Sik. Masih Jeong Kwang Sik.
Lagi-lagi umpan dari Jong Kwangsi, kali ini berhasil diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Ya, ini yang tadi kita bahas, Rendra. Satu kualitas yang dimiliki dari Jongsik memang sangat-sangat dimanfaatinya, di mana dia selalu melakukan atau mendorong bola dan running with the ball. Beberapa kali kita lihat Mahyadi kalah untuk beradu atau berduel sprint, sehingga akhirnya Jongsik mampu melakukan crossing-crossing yang berbahaya. Dalam 12 pertandingan terakhir, Sriwijaya FC tidak terkalahkan di Indonesia Super League. Mereka terakhir kali mengalami kekalahan itu adalah ketika mereka harus menyerah di partai menghadapi Deltras. Dan sekarang juga kita lihat bagaimana mereka begitu tampil luar biasa, mencoba mengurung Persija Jakarta. Menit terakhir di waktu normal. Ya, kita lihat begitu rapat dan begitu penuh pemain Persija di bawah, Rendra. Sangat sulit untuk bisa mendapatkan celah. Ini dia menumpuk di tengah. Sepertinya mungkin ada instruksi dari Coach Iwan. Dan ini yang berbahaya apabila bola melebar ke sayap. Iya. Memang ini yang harus dilakukan oleh Sriwijaya, di mana di saat memang pemain Persija menumpuk di tengah, mereka harus mempunyai inisiatif memberikan crossing-crossing dari sektor sayap. Ismail Sofian lagi-lagi memberikan bola panjang kepada Rahmat Afandi, dan kita lihat bagaimana kontrol bola dari Rahmat Afandi, pemain yang sempat mengalami patah kaki. Ya, cukup berbahaya dari Fandi melakukan tackling terhadap Unario Stamo. Lihat Rahmat Afandi, pemain yang cukup terkenal sebagai super sub ketika bermain di Persib Bandung. kemudian juga di Arema Malang. Ya, babak pertama telah usai. 2-0 Persija Jakarta unggul atas Sriwijaya FC lewat gol yang dicetak oleh Pedro Javier.